Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Setiaji, mahasiswa Universitas Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi, akan menjelaskan jawaban tes mata kuliah analisis dan visualisasi data. Data analytics. Apa yang dimaksud dengan data analytics? Adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa tren data analytics di Indonesia, antara lain digitalisasi bisnis lokal. Banyak UMKM di Indonesia mulai menggunakan platform digital seperti e-commerce dan pembayaran digital. Diperlukan analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Berikutnya ada penerapan big data pada perusahaan besar. Perusahaan di sektor perbankan, fintech, dan telekomunikasi memanfaatkan analisis data untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi resiko, dan mendukung pengambilan keputusan. Pada sektor pemerintahan ada Smart City. Pemerintah Indonesia melalui program Smart City menggunakan data untuk meningkatkan pelayanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan keamanan. Analitik di industri fintech digunakan untuk penilaian risiko, pengelolaan kredit, dan personalisasi layanan pengguna. Ada 4 jenis utama data analytics, yaitu descriptive analytics, diagnostic analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics. Descriptive analytics memberikan gambaran tentang apa yang telah terjadi. Selanjutnya, diagnostic analytics menjelaskan alasan untuk diagnosa apa yang terjadi. Predictive analytics memprediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Kemudian prescriptive analytics memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan analisis data. Berikut contoh studi kasus dari penjualan toko online. Descriptive analytics. Seorang penjual ingin mengetahui performa penjualan selama 6 bulan terakhir. Maka dibuat dashboard total penjualan, produk terlaris, rata-rata transaksi harian, dan data pelanggan. Dari dashboard tersebut dapat dihasilkan data penjualan tertinggi terjadi di bulan Desember dan produk terlaris misal adalah pakaian. Selanjutnya diagnostic analytics. Mengapa penjualan meningkat di bulan Desember? Maka dilakukan analisis pada data promosi, perilaku pelanggan, dan tren musiman. Penjualan meningkat karena adanya promosi flash sale 12.12 dan diskon akhir tahun. Predictive Analytics. Bagaimana tren penjualan pada bulan Desember berikutnya? Menggunakan model prediktif untuk memproyeksikan penjualan berdasarkan data histori, musim, dan efek promosi sebelumnya. Maka diprediksi bahwa penjualan akan naik jika promosi dilakukan dengan skala yang sama atau lebih besar. Prescriptive Analytics. Apa strategi terbaik untuk memaksimalkan penjualan bulan Desember berikutnya? Menambah jumlah stok barang berdasarkan prediksi penjualan, meningkatkan iklan atau promosi di media sosial. Strategi optimal mencakup diskon awal, kolaborasi dengan influencer, dan kampanye pemasaran bertarget di platform media sosial. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data analis? Data analis yaitu seorang yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Skill apa saja yang dibutuhkan oleh seorang data analis? Hard skill, meliputi analisis statistik. Seorang data analis harus memiliki pengetahuan tentang konsep statistik seperti regresi, probabilitas, dan distribusi data. Dari bahasa pemrograman, menguasai SQL untuk manipulasi database, serta Python atau R untuk analisis dan data scripting. Di visualisasi data, pengalaman menggunakan alat seperti Tableau, Power BI, atau Matplotlib
Seaborn di Python. Untuk Excel lanjutan termasuk pivot tables, Power Query, dan analisis makro. Pengolahan data, kemampuan membersihkan dan mempersiapkan data. Untuk soft skill-nya, seorang data analis harus mampu menjelaskan hasil analisis secara efektif kepada pihak non-teknis. Untuk penyelesaian masalah, harus dapat berpikir kritis untuk mengidentifikasi solusi berdasarkan data. Seorang data analis juga harus dapat mengelola beberapa proyek secara bersamaan dengan tenggat waktu yang ketat. Pemahaman bisnis, pengetahuan tentang industri tempat bekerja untuk memberikan insight yang relevan dan actionable. Seorang data analis akan tetap relevan dan berkembang seiring waktu. Untuk tetap kompetitif, profesional dalam bidang ini perlu terus mengembangkan keterampilan, terutama dalam teknologi baru dan pemahaman bisnis strategis. Dalam sektor pemerintahan, setiap kota atau kabupaten sangat membutuhkan seorang data analis untuk menganalisis berbagai data yang ada, misal data penduduk, data wilayah, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Keterkaitan antara data analytics dan business intelligence atau BI. Data analytics mencakup analisis lebih mendalam untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, memprediksi apa yang akan terjadi, dan memberikan rekomendasi tindakan. Sedangkan business intelligence atau BI lebih fokus pada pemantauan data historis dan memberikan laporan yang informatif kepada organisasi untuk membantu pengambilan keputusan berbasis apa yang telah terjadi. BI sering menjadi langkah awal dalam analisis data, menyediakan gambaran umum dan laporan visual yang menjadi dasar untuk analisis yang lebih mendalam. Data analitis melengkapi BI dengan menggali lebih jauh ke dalam data untuk mendapatkan insight prediktif dan preskriptif. Berikut contoh studi kasus tentang optimalisasi penjualan pada perusahaan retail. Ada beberapa tahapan proses terkaitan antara BI dan data analytics. Untuk penggunaan BI untuk pemantauan penjualan. Manajer ingin mengetahui performa toko-toko di berbagai wilayah. Nah, menggunakan dashboard BI, manajer dapat memantau tren penjualan bulanan, produk terlaris, dan performa toko berdasarkan lokasi geografis. Dihasilkan data penjualan di cabang wilayah A lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Produk pakaian pria terjual lebih banyak dibandingkan kategori lain. Untuk penggunaan data analytics-nya untuk menganalisis lebih dalam. Mengapa cabang di wilayah A memiliki performa lebih rendah? Kita dapat menggunakan teknik analisis statistik, ditemukan bahwa wilayah A memiliki tingkat pengembalian barang yang lebih tinggi. Analisis korelasi menunjukkan bahwa pengembalian ini terkait dengan ukuran pakaian yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk predictive analytics, memprediksi tren penjualan, bagaimana mengantisipasi permintaan produk di wilayah lain untuk bulan mendatang. Model prediktif digunakan untuk memperkirakan penjualan produk tertentu di wilayah berbeda berdasarkan data historis, musim, dan tren demografis. Ditemukan bahwa permintaan pakaian wanita diperkirakan meningkat di wilayah lain karena tren musiman. Untuk prescriptive analytics memberikan rekomendasi tindakan. Apa tindakan yang dapat meningkatkan performa toko di wilayah A? Rekomendasi untuk mengoptimalkan stok ukuran pakaian pria di cabang wilayah A, strategi promosi dengan menawarkan diskon khusus pada ukuran tertentu untuk mengurangi tingkat pengembalian. Berikut adalah contoh studi kasus optimalisasi penjualan pada perusahaan retail, keterkaitan antara BI dengan data analytics. Demikian penjelasan jawaban UTS dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.